teman-teman semua, kembali lagi di channel Hobi Komputer bersama Hendry di sini. Dan hari ini kita mau belajar apa itu Bootstrap 4. Ini adalah episode yang pertama. Nah, quote kita hari ini diambil dari Bahlil Lahadalia. Nah, Bapak ini mantan supir angkot yang menjadi kepala investasi negara. Nah, dia bilang bahwa kalau kamu terlahir miskin, itu bukan salahmu. Tapi kalau kamu meninggal masih miskin, baru jadi salahmu. Nah, Bapak ini pernah menjadi supir angkot, pernah juga menjual koran ya. Nah, nanti teman-teman silakan cari aja di Google ya. Namanya Bahlil Lahadalia. Ya, sangat inspiratif sekali ya Bapak ini ya. Oke, kita lanjut aja materi kita. Bootstrap 4. Apa itu Bootstrap 4 ya? Bootstrap 4 itu adalah open source front-end framework untuk membuat website secara cepat. Sudah ada template HTML dan CSS, sudah ada JavaScript plugin dan widget, dapat membuat web versi HP atau mobile, atau responsive layout secara cepat dan mudah. Keuntungan menggunakan Bootstrap. Banyak browser yang mendukung, contohnya adalah Chrome, Safari, Firefox. Membuat web secara cepat, sangat bagus untuk front-end developer yang kurang menguasai skill UI atau user interface. Mudah dipelajari. Responsive layout bisa buat web responsif untuk HP, iPad, dan desktop. Cara install Bootstrap 4. Ada 3 ya. Dengan CDN, Content Delivery Network. Ini harus ada internet atau harus koneksi ke jaringan online. Yang kedua, dengan cara download file. Ini tidak harus ada internet atau bisa dijalankan secara offline. Yang ketiga, dengan menggunakan Package Manager atau NPM, menggunakan command line untuk developer tingkat lanjut. Nah, ini akan kita pelajari dari Bootstrap. Ada namanya grid system, ada tipografi, ada positioning, ada spacing, ada sizing, kemudian ada alignment, ada colors, ada image, ada responsive utilities, ada border, dan ada shadow. Nah, grid system. Apa itu grid system? Grid system ini ada yang seperti ini ya. Kalau di Shopee, kalau kita lihat, di sini ada kolomnya, ada barisnya ya. Nah, ini namanya grid system ya. Jadi dalam satu baris dia bisa menampilkan berapa produk gitu ya. Nah, contoh spacing ini ya, antara satu barang dengan barang lain ini ada jaraknya ya, baik itu baris maupun kolomnya ya, ada jaraknya. Kemudian untuk gambar atau image ini ada before dan ada after. Nah, before, sebelum menggunakan Bootstrap, ini gambarnya terpotong ya. Tapi setelah menggunakan Bootstrap, gambarnya akan utuh ya. Walaupun gambarnya besar, dia akan otomatis mengecilkan. Kemudian komponen dalam Bootstrap 4. Ada namanya form dan input, ada namanya table, ada list group, ada card, ada progress bar, ada alert, kemudian ada navbar, ada pagination, ada media object, ada jumbotron, dan ada badges. Nah, contoh badge itu seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau Anda lihat di Instagram, ada simbol 3 ini ya. Atau di Facebook, ini ada simbol 1, 3, 12. Ini adalah contoh badge ini ya. Jadi notifikasi kita ada berapa gitu ya. Kemudian contoh pagination, kalau Anda buka di Shopee, di bagian bawah,
itu ada halaman 1, halaman 2, halaman 3. Itu namanya pagination. Kemudian ada lagi yang namanya JavaScript widget. Ada carousel slider, ada collapsible, ada modal, ada tooltips, popover, dan scroll spy. Nah, contoh dari scroll spy ini kalau teman-teman membuka Shopee ya. Di Shopee itu ada gambar yang bergerak secara otomatis. Nah, ini ya, ini namanya scroll spy. Jadi setiap 5 detik dia akan berganti. Ini namanya komponen dari scroll spy. Kemudian contoh lainnya untuk collapse. Collapse ini seperti ini ya. Ketika kita klik, dia akan membuat animasi seperti ini. Ini namanya collapse. Kemudian modal. Modal itu ketika kita klik pada sebuah objek, maka dia akan memunculkan kotak di tengah layar. Kemudian ada gambar detailnya. Nah, ini ya, ini namanya modal. Ini seringkali kita perhatikan di produk di dalam toko online ya. Contoh, di sini kita membuka produk, sebuah produk di sini. Oke, biasanya ketika kita mengklik produk itu, dia akan membuka sebuah layar di tengah. Ini ya, kotak di tengah. Kemudian ada gambar versi lebih detailnya ya. Nah, ini ya. Ini namanya modal. Kemudian ada lagi yang namanya nav ya. Navbar itu seperti menu-menunya ya. Ada menu yang drop down ke bawah seperti ini. Ada menu yang seperti ini, ada menu yang seperti ini. Itu namanya nav atau navigasi ya. Kemudian ada lagi yang namanya scroll spy. Scroll spy ini ketika kita scroll ke bawah, nah nanti dia otomatis ke menu yang dimaksud ya. Kita scroll ke bawah lagi. Nah, itu ya, itu namanya scroll spy. Kemudian tombol ya. Tombol itu seperti di Shopee itu ada tombol beli, ada tombol ini ya. Nah, beli sekarang ini tombol ya. Oke, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan share ke Facebook kalian ya.